two, three. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afgrelia Utari Aziza dari kelas 11 Puspa pada jurusan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan mengamati suatu peristiwa erosi dan sedimentasi yang terjadi di daerah sekitar saya. Lokasi ini berada di topografi yang lereng. Dan di atasnya juga ada seperti bukit ini. Dari pengamatan saya, di sini terjadi dua erosi. Yang pertama yaitu erosi internal. Mekanisme terjadinya erosi ini yang pertama yaitu terjadinya penghancuran agregat tanah, yang kemudian butiran tanah tadi akan terbawa oleh air larian atau runoff hingga ke bawah sini, ke alur ini. Yang kemudian di sini juga akan terjadi erosi alur. Nah, di sini saya akan fokus kepada erosi alurnya saja. Erosi alur adalah erosi yang berbentuk seperti alur-alur dan parit-parit kecil yang dangkal. Erosi ini disebabkan karena pengikisan tanah pada suatu permukaan tanah yang menyebabkan terbentuknya alur-alur yang searah dengan kemiringan lereng. Nih, di sini ada terlihat jelas bentuk alurnya dari atas hingga ke bawah sana, berbentuk seperti alur-alur. Dan erosi ini memiliki kedalaman hingga 30 cm dengan lebar kurang dari 50 cm. Dan jika lebarnya lebih dari 50 cm dan kedalamannya lebih dari 30 cm, maka itu telah terkategorikan sebagai erosi parit. Dampak dari terjadinya erosi alur ini yang pertama yaitu terjadinya penipisan lapisan permukaan tanah yang ada di bagian atas, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan lahan atau yang biasa disebut dengan degradasi lahan. Yang kedua yaitu menurunnya kemampuan tanah dalam peresapan air atau menurunnya kemampuan tanah dalam infiltrasi oleh tanah. Dampak terakhir dari terjadinya erosi alur yang terjadi dari atas lereng tadi hingga ke bawah sini sampai ke daerah yang datar yaitu terjadinya sedimentasi. Ini sedimentasi yang terjadi di sini jika dikategorikan berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, ini termasuk jenis sedimen aquatis, yaitu sedimentasi yang terbawa oleh air. Kenapa? Karena sedimentasi ini kan terbawa dari atas alur tadi hingga ke bawah sini oleh air larian dan air hujan. Dan jika berdasarkan tempat terjadinya, ini termasuk jenis sedimentasi terestrial, yaitu sedimentasi yang terjadi di darat. Sebenarnya terkait lokasi erosi ini, dia berada di topografi yang miring tetapi tidak curam, dan kemudian di atasnya ini terdapat saluran air yang meluap hingga kelebihan, dan akhirnya dia keluar dari saluran ini karena curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan juga di bawah dari lahan erosi ini terdapat saluran air yang nantinya akan bermuara hingga ke sungai. Dari pengamatan saya, menurut saya erosi yang terjadi di sini adalah erosi alur. Tetapi jika dilihat seperti ini, bentuknya seperti erosi limpasan permukaan. Kenapa saya bilang erosi alur tadi? Karena jika arusnya ini tidak deras seperti ini, dia itu membentuk alur-alur seperti saluran-saluran kecil hingga ke bawah sana. Nah, ini nih, nampak? Nah, dia itu seperti ini. Jika tidak terlalu deras, dia membentuk alur-alur. Ini udah agak sedikit terjadi gumpalan tanah, guys. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena saluran yang berada di atas ini telah melebihi kapasitas sehingga dia keluar dari jalurnya. Berhubung ini berada di topografi yang miring, makanya airnya keluar ke sini. Akibat dari erosi ini yaitu adanya air yang keruh dan tidak jernih. Kenapa dia tidak jernih? Karena dia membawa partikel-partikel tanah dan butiran-butiran tanah yang akan disedimentasikan. Kemudian dia membentuk saluran-saluran air sebagai pintu-pintu air untuk mengalirkannya ke sana. Dan yang ketiga, terjadilah sedimentasi. Tapi sedimentasi sementara di bawah sana. Kenapa sementara? Karena nantinya sedimentasi ini akan bermuara di sungai, sebab dia tidak akan berhenti di sini. Arus ini juga akan membawa partikel tanah tadi ke sungai. Barulah di sungai tadi terjadi sedimentasi. Dan jika dikategorikan, menurut saya sedimentasi yang terjadi jika berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, itu adalah sedimentasi sedimen aquatis, yaitu sedimentasi yang terbawa oleh air.
Jika berdasarkan tempatnya, itu adalah jenis sedimentasi fluvial, yaitu jenis sedimentasi yang terjadi di sungai. Yang terakhir yaitu pencegahan dan pengendalian erosi dan sedimentasi. Erosi itu sebenarnya tidak dapat dicegah, tapi kita bisa mengendalikannya. Yang pertama yaitu pengendalian secara vegetatif, yaitu pengendalian yang didasarkan pada peranan tanaman yang ditanam atau tumbuh. Contohnya yaitu seperti penghutanan kembali atau reforestasi, agroforestry, menanam tanaman pohon, perdu, dan rumputan. Yang kedua yaitu pengendalian secara sipil teknis, yaitu membangun bangunan bidang olah lahan pertanian sesuai dengan prinsip konservasi tanah dan air. Contohnya seperti pembuatan buludan, teras, saluran air, sumur resapan. Yang ketiga yaitu pengendalian secara kimiawi, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia baik organik maupun non-organik yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah.